Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya, meskipun kita harus belajar secara daring. Baiklah anak-anak, untuk mengikuti pembelajaran hari ini, simak dengan baik ya video pembelajaran berikut ini. Anak-anak, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Di pertemuan ke-6 ini kita masih melanjutkan tema 2, subtema 3, bekerja sama mencapai tujuan. Itu tujuan pembelajarannya itu menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam kehidupan sehari-hari di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Tentunya dengan meneladani sikap tokoh-tokoh proklamasi. Anak-anak, setelah proklamasi dibacakan pada tanggal 17 Agustus, tidak serta-merta Indonesia merdeka bebas dari penjajahan bangsa asing. Untuk itu, ada beberapa hal upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Antara lain, upaya tersebut melalui kekuatan senjata dan juga kekuatan persatuan seluruh rakyat Indonesia. Adapun pertempuran yang terjadi setelah Indonesia merdeka antara lain pertempuran 5 hari Semarang. Peristiwa ini berlangsung selama 5 hari tanggal 14 sampai 20 Oktober 1945 melawan pasukan Jepang. Jadi meskipun Indonesia sudah menyatakan kemerdekaan, namun Jepang tidak serta-merta mau meninggalkan Indonesia, tetapi terus melakukan perlawanan dan juga ingin tetap menguasai Indonesia. Contohnya peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang ini. Di hari kelima pertempuran rakyat Semarang, Jepang bersiap-siap membumi hanguskan kota Semarang. Namun hal ini urung dilakukan oleh tentara sekutu yang terdiri atas pasukan Inggris dan Burga mendarat di Pelabuhan Semarang. Mereka menawan serta melucuti senjata Jepang. Jadi Jepang tidak jadi membumi hanguskan karena datang pasukan sekutu. Untuk mengenang para pejuang yang gugur dan tindakan heroik para pemuda dalam pertempuran 5 hari di Semarang, maka didirikan Monumen Tugu Muda di Semarang. Kemudian di Surabaya juga terjadi pertempuran. Kalau di Semarang bulan Oktober, di Surabaya terus terjadi pertempuran di bulan November. Pertempuran ini adalah perang pertama pasukan Indonesia dengan asing pasca kemerdekaan yang menjadi simbol nasional perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme. Semua pemimpin bangsa Indonesia dari semua pihak di kota Surabaya harus datang selambat-lambatnya tanggal 10 November pukul 6 pada tempat yang telah ditentukan dan membawa bendera merah putih dengan diletakkan di atas tanah pada jarak 100 meter dari tempat berdiri lalu mengangkat tangan tanda menyerah. Itu adalah perintah tentara asing. Kemudian instruksi ini hadir bersama dengan ultimatum berisi ancaman dari pihak Inggris yang disebabkan oleh terbunuhnya Brigadir AWS Malabi di sebuah kapal pada saat pertempuran tersebut. Kemudian upaya mempertahankan kemerdekaan melalui diplomasi, perjanjian, dan perundingan antara lain. Perjanjian Renville, kenapa disebut perjanjian Renville? Karena pelaksanaannya dilaksanakan di sebuah kapal yang bernama kapal Renville. Apa saja perjanjian Renville tersebut? Satu,
Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai wilayah Republik Indonesia. 2. Disetujuinya garis demarkasi yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Jepang. 3. TNI ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur di Yogyakarta. Nih, kejadian ini pada saat Indonesia telah merdeka. Namun, bangsa asing masih terus bertahan di Indonesia dan melakukan perlawanan yang mana bangsa Indonesia, para tokoh-tokoh juga terus siap siaga menghadapi perlawanan tentara asing tersebut. Kemudian ada juga perjuangan diplomasi yang disebut Linggarjati yang diadakan pada tanggal 10 November tahun 1946 di Linggarjati, Selatan Cirebon. Indonesia diwakili Perdana Menteri Syahrir dengan anggota Muhammad Rom, Amir Syarifuddin, Susanto Tirti Projo, Dr. A.K. Gani, dan Ali Budarjo. Belanda diwakili Profesor Sermerhon dengan anggota Max van Poel, E.D. Baer, dan H.J. van Mook. Hasil perundingan ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947 di Istana Rijswijk, sekarang menjadi Istana Merdeka. Kemudian ada juga diplomasi yang dikenal dengan KMB, yaitu Konferensi Meja Bundar, yang mana delegasi Indonesia adalah Muhammad Hatta, delegasi BFO Sultan Hamid II, delegasi Belanda M. van Marseven, delegasi UNCI Sirsev sebagai mediator. Tujuan diadakan KMB adalah untuk menyelesaikan persengketaan antara Indonesia dan Belanda dan mencapai kesepakatan antara para peserta tentang tata cara penyerahan yang penuh dengan dan tanpa syarat kepada negara Indonesia Serikat sesuai dengan ketentuan persetujuan Renville. Lalu perundingan Romroyen juga dilaksanakan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Perundingan Romroyen dengan Belanda di Indonesia dipimpin oleh Muhammad Rom dan Belanda dipimpin oleh Van Rooyen. Isinya perjanjian tersebut adalah: 1. Pemerintah Republik Indonesia menghentikan perang gerilya. 2. Bekerja sama memulihkan perdamaian dan ketertiban umum. 3. Belanda Indonesia akan mengadakan KMB di Den Haag. 3. Pembebasan pemimpin Indonesia yang ditawan Belanda. Jadi anak-anak, meskipun tahun 1945 Indonesia telah merdeka, tetapi sampai tahun 1965 pertempuran baik dari dalam maupun dari luar itu terus terjadi. Maka para tokoh dan para pahlawan terus gigih dalam mempertahankan kemerdekaan tersebut dengan cara mengadakan berbagai perundingan-perundingan dan juga dengan upaya mempersatukan rakyat Indonesia agar bisa bersama-sama mempertahankan kemerdekaan Indonesia tersebut. Demikian anak-anak penjelasan materi kita hari ini. Selanjutnya anak-anak bisa langsung membuka Google Classroom untuk mengerjakan soal latihan yang telah tersedia. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Dan jangan lupa like and share ya. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.